ternyata di belakang rumah ini emang ada rumah kosong dijadiin gudang sama developer. Nah, kebetulan juga di depannya lagi, depan masjid, ada kolam ikan. Katanya sih di sana, yang angker emang di sana katanya. Kadang-kadang yang mancing juga sering ditampakin. Nah ini tuh mulai berdiri nih. Oke, balik lagi di konten Tekor, TikTok Horor, dan malam kali ini khusus ya, malam spesial nih, malam spesial dan kita tumben lagi berkunjung. Iya, tumben kita malam-malam nih, biar suasananya lebih kerasa. Langsung aja kita kenalan ya, sama narasumber kita. Sama siapa Kang? Nami Marian, Panggilan? family siapa Adul. Jauh ya, aduh. Di sini ada siapa Kang? Nami Mak Asep disebutnya Semi. Oh jadi bukan nama vulgarnya. Betul. Semi. Oke, sedikit bercanda biar suasananya lebih mencair lagi. Malam ini rada-rada. Oke, jadi dimulai dari siapa dulu yang mau bercerita? Iya. Sam. Tentang horor ya. Iya. Jadi kebetulan nih, baru-baru banget ya, baru 3 hari ke belakang lah mungkin. Masih di sekitar sini. Emang kebetulan kan saya di sini baru mau nginjak 2 tahun ya. Oh. Ternyata masih ada beberapa daerah yang belum dikenal. Sejarahnya kayak gimana. Oke. Pernah kejadian ke anak. Terus banyak juga teman-teman khususnya yang ya mungkin dalam tanda kutip ya bisa lihat yang kayak gitu. Kejadian sama anak saya sendiri. Suatu hari saya lagi pergi kerja, istri kebetulan lagi di rumah sama anak. Padahal itu kejadiannya di pagi hari sekitar jam 7:30 pagi. Masih pagi ya? Masih pagi, 7:30 pagi. Istri lagi beres-beres, bersih-bersih rumah, anak lagi main sendiri. Tiba-tiba si anak teriak, nangis, jatuh, tapi nggak berbekas, nggak ada lebam, nggak ada luka sedikit pun. Tiba-tiba nangis, langsung lah seminggu kemudian si anak jadi nggak mau berdiri, nggak bisa jalan, malahan kakinya juga terus aja kayak gini. Dilipat itu selama 1 bulan full, nggak mau dibuka sampai ininya memar, lecet, berbau pula. Otomatis kan 1 bulan ditekuk terus gini, nggak ada kegiatan, nggak bisa gini-gini. Dibawa ke tukang urut, ternyata ada pergeseran mangkok ini ya, tempurung lututnya. Padahal di rongsen, pertama di klinik, kedua di klinik juga, ketiga, keempat, kelima di rumah sakit. Itu hasil rongsennya bagus, nggak ada sedikit pun pergeseran atau retak, tidak ada itu. Setelah saya update status, foto anak, perkembangan anak, tiba-tiba ada paman temen ya nelpon, kalau bisa bawa ke sini ke Soreang katanya. Mau apa Mang? Itu anak kasihan, ada yang ngikut, kasihan berat. Udah kayak gitu, pas mau dibawa ternyata nggak usah, saya aja yang ke situ. Tiba-tiba si Mang kan belum pernah datang ke sini, malahan kan saya baru pindah ke sini. Tiba-tiba si Mang ngasih tahu, itu di belakang rumah kamu ada kolam ikan kan depan masjid. Kok tahu ya? Terus depan rumah kamu lapang gede kan? Ini sebelum ada rumah ini. Iya betul Mang. Terus pinggir rumah kamu dia udah tahu semua detail ya? Sedetail-detailnya. Saya belum pernah datang sini. Betul. Terus kejadiannya di depan pagar rumah kan? Iya Mang. Ya udah Mang kesana siapin aja air yang kayak gitulah. Siap Mang. Ternyata pas setelah disiapin, si Mang belum sampai ke rumah,
di depan aja udah ngasih tahu saya udah disambut. Siap-siap aja. Siap-siap apa, Mang? Kebetulan saya sendiri di sini. Istri sama anak saya ungsikan dulu ke rumah mertua. Kebetulan masih dekat lah daerah sini. Itu kondisi siang, malam, sore? Malam. Malam. Jam 7 malam. 7 malam. Nah, kejadian jam 7 malam. Terus tiba-tiba si Mang ngerasa kayak ada penolakan gitulah. Ternyata di belakang rumah ini emang ada rumah kosong dijadiin gudang sama developer. Nah, kebetulan juga di depannya lagi, depan masjid, ada kolam ikan. Katanya sih di sana, yang angker emang di sana katanya. Kadang-kadang yang mancing juga sering ditampakin. Nah, ini tuh mulai berdiri nih. Oke. Cuman setelah ini udah dirukiah nih rumah. Udah dibacain, udah di segala macam. Padahal sebelum pindah ke sini juga emang dari keluarga saya kan suka ada ya kalau misalkan mau pindahan rumah harus amit-amit dulu gimana lah pamit. Ini dulu lah. Betul. Udah di segala sudut ruangan udah didoain, udah dibacain apa-apa. Nah, setelah itu baru si Mang kayaknya dia ngobrol sama penunggunya. Katanya dia sakit hati sama anak saya. Sakit hatinya kenapa? Waktu maghrib dia naik sepeda, memang waktu itu naik sepeda. Pas waktu mau maghrib itu dia naik sepeda. Padahal nggak kenceng, nggak apa, tiba-tiba jatuh. Ternyata katanya anaknya ketabrak. Ketabrak, padahal kan yang nggak tahu orang kita manusia kan nggak bisa lihat yang kayak gitu. Kalaupun bisa lihat kan pasti kita permisi atau menghindar lah. Kan sengaja ditabrakin. Betul. Nah, setelah itu ya saya juga sempet emosi, sampai nantang, dimatiin nih semua lampu-lampu. Ditantang lah satu-satu di tiap sudut. Sampai ya mohon maaf ya, sampai dikencingin, gimana biar pengen tahu saya lihat mukanya gimana. Kalau mau ya ke saya aja, jangan ke anak. Anak kan gak tahu apa-apa, kasihan. Nah, setelah beberapa hari kemudian datang lagi Ustadz, guru ngajinya orang tua saya di Cibaduyut. Katanya anaknya gini. Iya Pak Ustadz, gimana? Ya udah saya ke sana. Tahu dari mana Pak Ustadz? Ya ini si Teteh katanya bilang anak AA gini. Iya Pak Ustadz. Nah, kebetulan Pak Ustadz tadinya mau ke sini nggak jadi. Katanya udah nggak usah, dianya mau pergi. Lah, Pak Ustadz katanya mau ke sini. Nggak jadi. Udah ini dulu udah komunikasi jarak jauh. Dianya udah mau pergi. Sok AA mulai dari sekarang bawa lagi ke tukang urut yang sebelumnya. Nah, minta dipijit lagi. Oh ya udah. Setelah konsultasi sama dokter juga ternyata anak emang ada trauma, katanya nggak mau. Trauma dipijit karena ada 2 orang yang mijit. Jadi kan nggak boleh sebenarnya. Kalau udah satu tangan ya udah satu tangan. Itu ya. Kebetulan waktu itu saya nggak tahu, mertua sama istri bawa anak ke sana mungkin cara pijatnya nggak benar, ritmenya benar. Ya udahlah, saya bawa lagi ke tempat yang sebelumnya. Setelah dipijit, alhamdulillah. Nah, dari situ mulailah bisa digerak-gerakin. Nah, fullnya 2 bulan mungkin anak nggak bisa gerak. Otomatis kan kita ngajarin lagi dari awal. Padahal anak waktu itu udah 3 tahun, usia 3 tahun. Lagi aktif-aktifnya nari ya, jaipong. Kebetulan kan anak seneng nari jaipong. Nah, setelah kejadian itu anak jadi nggak mau nari. Setiap di sini langsung pergi. Setiap main ke sini pulang lagi, Trauma. Betul, trauma. Nah, dari situ ternyata ya ada penunggu yang di sinilah. Nah, sebelumnya juga 3 hari kemarin ada kejadian lagi. Ternyata di sini emang baru kali ini saya ada penampakan yang kayak gitulah.
ada yang nangis, ada yang jalan tapi nggak ada orang, tiba-tiba ada yang batuk tapi nggak ada orang. Terus ya sering lah di sini, tapi gangguannya cuman sekedar suara doang. Kalau penampakan sih alhamdulillah. Ya kalau misalkan lagi ngobrol kayak gini, sebenarnya suka ada ngerasa. Nah nanti kalau udah pada sepi nih, udah pada pulang, kalau saya lagi sendiri suka ada yang ya udah ya mungkin ya silakan aja kalau mau di sini silakan, asal jangan ganggu. Toh kita juga nggak ngeganggu. Tiap mau masuk rumah kan suka salam dulu, mau masuk WC ada kan bacaannya. Ya setidaknya ya saya juga beretika lah ke yang kayak gitu, karena kan kita berdampingan. Nah setelah kejadian itu beberapa hari setelah anak saya udah sehat kembali, dia udah alhamdulillah bisa jalan lagi. Nah setelah kejadian itu saya lagi nongkrong di depan nih di sini, tiba-tiba dari sana kelihatan kan nggak ada orang, udah malam. Kalaupun satpam pasti lewat sini, nggak bakalan lewat sana, soalnya lewat sana mah kan udah di portal udah segala macam. Nah tiba-tiba datang set, baliknya cepet set, datang dulu belok set, kayak gitu balik lagi. Nah ternyata setelah diobrolin itu ke Mang temen saya lagi ya, ke pamannya, Mang tadi ya itu sekarang udah nggak berani. Ya udah sekarang kan kamunya udah pamit, udah minta maaf segala macam, tapi kan saya nggak ngasih sesuatu kan ke makhluk gaibnya ya, nggak mau saya. Kalaupun harus, kalau istilah Sundanya ngukus, nggak mau saya kayak gitu. Sampai ada perjanjian. Betul. Nah kurang lebih ya kayak gitu. Kadang kalau yang sering itu cewek sih, suara cewek. Nangis, ketawa. Ini sebelum ada perumahan ini ya, yang depan itu kan dulu lapang. Fungsi lapang kosong. Nah setelah dibangun ini kan, setelah pembangunan ini banyak sebenarnya kejadian-kejadian yang kayak gitu. Yang seringnya di rumah yang paling ujung. Itu padahal kita lagi rame-rame nampakin, tapi nampakinnya berbentuk api. Api kayak yang lagi ngebakar sampah aja, bakar. Nah setelah dideketin nggak ada. Dulu sempet ke kamera. Terus sempat ada video. Ada di tetangga di Rian. Dulu ada di video. Sengaja di video kan kalau kata orang yang bisa, kalau mau lihat yang kayak gitu harus ada ritualnya. Ini enggak kayak gini di video, kita ngelihat, kamera pun ngelihat, ngerekam. Nah setelah disamperin nggak ada. Pas kita ngejauh baru ketawa, mungkin dia seneng udah gangguin ya. Itu sih yang paling ininya. Kalau yang kemarin ya ini 2 hari yang kemarin ada yang nangis. Kebetulan kan di samping rumah saya ini 2 kosong. Ada yang nangis jelas. Katanya sih kalau yang jelas jauh berarti. Iya. Suaranya kecil. Iya betul. Itu rata-rata kejadiannya jam berapa kan? Jam 12 ke atas lah. 12 ke atas. Ini malahan sama CCTV hampir kelihatan sebenarnya ada yang jalan, karena kebetulan kan dilihat. Kayak ada yang jalan, udah saya buka pintu. Takutnya kan apa ya. Iya. Jadi penasaran gitu. Betul, saya samperin. Kok nggak ada orang? Masuk lagi, ada lagi. Suara orang jalan gimana? Lihat lagi di CCTV, nggak ada. Ya udah, coba direkam di CCTV. Ada suara yang jalan tapi kok nggak ada. Disamperin, udahlah penasaran, buka pagar. Pas jalan kebetulan ada satpam, kirain satpam. Pas nanyain ke satpam, Pak, barusan lewat rumah saya nggak? Enggak, saya dari belakang. Oh kenapa? Ada orang jalan tapi nggak ada. Malah si bapaknya yang pergi. Oh ya udah, saya keliling lagi. Ya mangga Pak. Ya udahlah, mungkin ya silakan aja lah. Kalau mau di sini ya silakan. Selama nggak ngeganggu ya nggak apa-apa. Gitu. Jadi, nah yang jelas kedengeran sama saya terus sama teman-teman yang lain itu, kita tuh kan dikasih ruangan UKS ya untuk tidur, untuk istirahat. Udah hening, kita tuh udah mau pada tidur gitu, udah pada mau tidur. Nah di pinggirnya itu kan ada ruang BP ya, ruang tata
kata usaha, terus ada toiletnya kan di belakang. Kita udah suasana udah hening, tiba-tiba ada suara air yang kayak yang mandi. Terus serius emang. Itu lihat, Demi juga itu kita sama-sama ngedenger kan. Kalian mempunyai pengalaman mistis, kami tunggu cerita kalian di Tepok